kami mengasih sering susunan ibu negara Betawi sana meringin ring puluh tahun puluh lagi sana meringin ring puluh sedebang jagat banding tumugi ring lain sana becik tinggi ratu itu ada serang sami presiden ring tiang acara dua sana manggil presiden lagi akar tabde karya sida nonton ini serang sami ngaturang wujud ngaturang Om Swastiastu. Dane Bapak Lurah, dane Wangi yang dane Jeromangku, dane Presiden Rahuri Kaitan Mungkin, dane Sampun Mereka Suci, dane Jero Klian Desa Adat, sarengnya nantuk Angri Guru Sami, dane Salar Wangi yang para artisi uleman, sarang Sami, dane Tem Presiden atau Desiang Konek Siki-Siki, dane Salar Wangi yang Dewa pengintar bawas pembaca doa nih Pak Dokter saudara yang matur ring lainan di sana makin hari naukan niki antukan presiden atau yang sami ngangen bahasa Bali halus gitu pada komunikatif yang campur bahasa enam itu yang tadi sampun diperkenalkan yang Gede Widarma putra asli Banyuning. Kekewantan patah tadi Pak Lurah yang lama merantau hampir 40 tahun merantau keliling Bali. Kalau Pak Lurah sampai ke Lampung yang di Bali nanti. Kalau Pak kalian sampai di NTT keliling yang di Bali nanti. Jadi terakhir yang kepala Bapeda Gianyar pensiun 1,5 tahun yang lalu. Kemudian dia niat pulang ingin mengabdi sama dengan Pak Lurah. Ingin mengabdi di rumah karena terlalu lama tidak ada peran minimal di saat yang mati hati ingetannya kena mau berada gitu nih. Yang pulang mengabdi atau sampai di rumah niatan itu nampaknya Dane Ulun Desa melihat kondisi itu sehingga yang sempat dipanggil bersama Pak Lurah kalau nggak salah karena Ulun Desa memiliki tugas berat untuk menata kembali desa adat baru ini sehingga yang berempat berempat dimintai untuk ikut ngayah kalimatnya Dane Jero Desa sekarang menyarikan dengan pengecer umuk kelo jong oyong jani tulungin desa adat itu gumin naik ke beninu jani desa adat bantu itu dia ingat betul kalimat itu. Nah sehingga yang siap aturan ayah tanpa dan niat apa-apa karena bagi tiang pensiun hidup sudah cukup ya. Tidak lagi mencari kerja atau mencari penghasilan sudah cukup atau enggak sehingga yang niatnya ya. Sehingga waktu itu kita berempat ditugasi untuk ngayah menjadi narasumber pendamping gitu. Yang ditunjuk Pak Lurah selaku kelurahan juga Putra Banyuning yang juga kemudian Pak Nyoman Gegel nih Ketua Parisade kita Desa Adat Banyuning dan Pak Nyoman Jarkanil dari Kusujati yang berempat ditugasi untuk menjadi narasumber pendamping. Nah kan niki Pak Nyoman Gegel mau nelpon beraganya kantor Pasraman malin bos lagi tahun niki yang Pak Nyoman Jarkanil niki kantor ngajar-ajar gitu masukin bulan hari ini ngajar-ajar. Itu yang berempat ditugasi oleh Dane Ulun Desa untuk mendampingi Ulun Desa dan juga prejuru desa terpilih untuk mengarahkan agar desa adat ini bisa maju. Tapi nanti harapan Pak Lurah. Dan ini yang perkenalkan diri tentang status dan posisi yang dari Banyuning Timur nih, Kudu Labak Petenan dan lain-lain mungkin yang akan menjelaskan sesuai dengan penugasan yang diberikan. Makanya tadi beliau Pak Lurah narasumber pendamping mewakili selaku lurah gitu sudah mewakili yang secara teknis akan menjelaskan apa-apa yang akan kita lakukan ke depan karena yang lama di Bapeda otak yang berisi Bapeda perencanaan ini penuh sebenarnya di sini sehingga untuk membuat perencanaan satu desa adat rasanya EGP kan unik kayak itu gitu tapi yang tidak dibawa karena desa adat berbeda dengan pemerintahan, berbeda dengan kabupaten, sehingga
apa yang ada di otak dengan dikit yang berusaha sesuaikan dengan niat ramu diki gitu, sehingga itu kemudiannya rabu mai pengkenten di dalamnya sesuaikan dia sesuaikan, tapi dengan cara-cara yang memang bagus gitu. Itu yang sampaikan. Yang kedua, yang sangat bersyukur, terima kasih Niki dan Jero kalian serangan guru yang lain, semua wajah baru, ada beberapa wajah lama tapi sudah siap untuk mengabdikan diri. Niki luar biasa, bisa tepuk tangan ya, luar biasa itu. Kalau boleh dibilang, kalau negara ada reformasi tahun 98 di Desa Adat Banyuning makin mulai reformasinya gitu. Reformasinya untuk mereposisi semua posisi-posisi yang ada selama ini di Desa Adat Banyuning. Bukan berarti yang lama jelek, tidak. Yang sangat kagum dengan prajurit yang lama karena dalam kondisi yang serba keterbatasan, beliau itu mampu menjalankan mengantarkan Desa Adat sampai hari ini. Kalau tidak mampu mungkin siapa yang ngurus Desa Adat, yang itu percaya itu. Dan itulah yang terbaik yang bisa beliau kerjakan saat itu. Ya kalau namanya kekurangan tanah nuwong swasta lulus itu kayaknya tidak ada orang yang sempurna karena semua masih belajar, pasti ada yang kekurangan. Nah itulah kita perbaiki ke depan. Jadi yang selalu mengajak teman-teman jangan kita bicara yang lalu karena yang lalu itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Nah sekarang kita yang barulah melakukan yang terbaik untuk masa depan. Kalau hanya konsentrasi kita melihat masa lalu menoleh ke belakang, kita tidak akan bisa jalan ke depan. Kan menoleh Polri kan ada sekitar itu. Ya, yang sangat senang berguru dan sebagainya terpilih dengan baik, terpilih dengan demokrasi, dan yang saksikan semua proses pemilihan di Pura Desa semua dengan tepuk tangan kegembiraan. Sangat. Oke, yang awali dari penjelasan itu yang mudah-mudahan bisa dibaca di belakang ini. Pertanyaan yang pertama, kenapa Desa Adat berbenah? Kenapa Desa Adat berbenah? Berbenah itu apa yang dulu salah? Tidak. Apa yang dulu tidak benar juga tidak. Berbenah dia membenahi hal-hal yang masih perlu dibenahi. Yang pertama, kenapa berbenah? Karena adanya keputusan satu Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali nomor 01 SK Sabut Kete MDA Bali tahun bulan Maret 2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang wicara Desa Adat Banyuning Kecamatan Buleleng yang mengamanatkan niki keputusan MDA yang memerintahkan ulun desa kita di Banyuning. Satu, ulun Desa Adat Banyuning ditugaskan untuk mengubah awe-gawe Desa Adat Banyuning tahun 86 dan melengkapi dengan prarem yang diperlukan paling lambat 2 tahun sejak ditetapkan dengan keputusan DK. Jadi diberikan waktu 2 tahun untuk memperbaiki berbenah ke tahun Maret 2021, berarti Maret 2023 sebenarnya sudah harus selesai. Tapi niki asal karet bulan Desember clear. Yang kedua, melakukan proses ngelinggian ulun Desa Adat masa bakti 2023-2008 dan prajurit Desa Adat masa bakti 2003-2008. Yang ketiga, 2 tahun sejak tahun 2023, artinya paling lama tahun 2023 harus sudah selesai. Niki asungkara kan tepat waktu Desember 2023 sudah selesai. Nah, mungkin pertanyaan kedua, apa saja yang sudah dilakukan oleh ulun Desa Adat Banyuning? Iki mangga sami uning sebelum mengarah ke rencana kerja yang prolognya depan. Yang pertama, Dana Jero Ulun Desa membentuk panitia penyusunan perubahan awe-gawe dan prarem yang beranggotakan kalau tidak salah 23 orang dengan ketuanya Pak Maderaden. Kuning Maderaden ya? Berdiri katanya. Oh, ini mantan polisi sekaligus pengacara, pengangguran banyak acara. Nggak ada pengangguran banyak acara. Oke, mikir akannya yang memimpin dan siang Pak Lurah dengan tim pendamping, narasumber pendamping mendampingi beliau. Terus yang dampingi bersama-sama dalam suka maupun duka. Yang dampingi dengan teman-teman 23 orang. Yang ketiga, tim sudah berhasil menyusun, membahas dan mendiskusikan perubahan akrab awe-gawe Desa Adat Banyuning dan 20 prarem Desa Adat Banyuning. Dalam 1 tahun ya, hampir 1 tahun ya,
kita berhasil merumuskan awe-gawe dan 20 perarem ikutan awe-gawe. Ini kita merampung semuanya, sudah selesai. Dan itu bukunya kalau dilihat ada di kantor desa adat, bukunya tebal warna merah. Ini kan hasil karya tim gitu. Kalau nggak salah hampir 300 halaman gitu. 300 halaman. Bukti kerja sampun wetan gitu. Nomor D, berdasarkan 2 perarem yang sudah jadi dedap awe-gawe 20 perarem itu sudah disampaikan ke MDA semuanya. Sudah disampaikan ke Majelis Desa Adat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi untuk dikoreksi. Jadi bukan untuk disahkan, untuk dikoreksi tapi benar tapi tidak. Nah ternyata hanya 2 yang bisa diregistrasi dulu. 2 yang registrasi dulu. Kenapa 2? Karena awe-gawe sudah masuk ke MDA tapi belum bisa disempurnakan oleh MDA. Karena beliau menjelaskan tolong sampaikan ini kepada seluruh kerabat desa adat, awe-gawenya belum bisa disempurnakan karena menunggu awe-gawe Bali mau cari. Jadi nanti seluruh Bali akan dibuatkan awe-gawe untuk Bali. Karena mungkin kan wenten awe-gawe desa adat. Jadi awe-gawe desa adat seluruh Bali itu diminta untuk disempurnakan dengan satu pedoman awe-gawe Bali mau cari. Contohnya, yang ini kayangan 3 kan diatur di awe-gawe desa adat. Tapi apa napi ini kayangan bumi, misalnya Besakih, Pastur, kemudian kayangan-kayangan nyegat yang lain. Itu apa hubungan kerama di Bali ini dengan Besakih, dengan Pastur, dengan pura-pura yang lain, itu belum ada yang mengatur. Apa kewajibannya dan sebagainya itu ada yang mengatur. Dan tata titi kehidupan masyarakat Bali juga belum ada. Itulah diatur nanti dalam satu awe-gawe namanya awe-gawe Bali mau cari. Nah sehingga sebelum awe-gawe Bali mau cari ini selesai, perarem atau awe-gawe desa adat yang ada diminta untuk tidak dibahas dulu, nanti setelah selesai baru menyesuaikan sehingga sama seluruh Bali. Itu gerakan dari MDA provinsi. Akan tetapi kalaupun awe-gawenya belum bisa diselesaikan, peraremnya sudah bisa diselesaikan karena mendesak perarem diselesaikan. Jadi awe-gawenya dipending, 2 perarem itu boleh diselesaikan. Dipending bukan berarti tidak berlaku. Awe-gawe kita tahun 86 tetap berlaku, cuman dijabarkan lebih detail dalam perarem. Nah perarem yang sudah diregistrasi di Dinas Pemajuan Kebudayaan ada 2 perarem. Itu perarem yang sangat penting untuk penyusunan perjuru baru. Jadi perarem tentang lembaga pengambil keputusan, bagaimana kita berdemokrasi, itu diatur di sana. Yang kedua perarem tentang tata titi ngelingiang ulun desa dan tata titi ngadegang perjuru desa. Itu sudah disahkan dan sudah terrealisasi. 2 perarem inilah menjadi landasan kerja mungkin. Jadi ini jadi kita memakan waktu sampai 80 bulan sudah selesai. Terus lanjut. Lanjut. Yang nomor E sudah. Dan ini awe-gawe dan perarem apa saja yang sudah disusun dan disampaikan ke Majelis Desa Adat. Ini yang sampaikan kalau awe-gawenya sudah di MDA tapi masih di pending. Ini bidang parayangan ada 5 perarem. Bidang pawongan paling banyak, bidang palemahan ada 4. Coba naikkan. Bidang perayangan, perarem yang sudah disusun, perarem tentang kayangan desa adat. Ini yang mengatur tentang kayangan desa adat sampai ke pura bedugul. Diatur itu. Punapi pengempornya, tata titi upakaranya sapunapi, pemargi upakaranya sapunapi, ini perbiaya sapunapi. Niki diatur di perarem tentang kayangan desa adat. Yang kedua perarem tentang sulinggih desa adat. Sulinggih niki mengatur tentang kesulinggihan ring desa adat ini. Sapunapi ngadegang lingiang sulinggih, sapunapi memberdayakan sulinggih, direne patut ngewintenin sulinggih, direne patut meningkatkan pengetahuan sulinggih. Itu diatur ring tata titi sulinggih desa adat. Sehingga mungkin muncul pertanyaan, kenapa gawe niki perlu? Yen wenten jero waktu kayangan 3 wau dikukuhkan atau dipilih dengan keturunan, kira bertanggung jawab ngewintenin. Itu pertanyaan yang paling mudah. Belum diatur di desa adat. Itu yang pertanyaan kedua.
Yang ketiga, kalau yang diangkat atau ke judi adalah masih kecil, nanti drop pengenten yang diangkat masih kelas 4 SD, ciri yang memberdayakan, meningkatkan kemampuan dan yang drop pengenten yang bertanggung jawab untuk itu gitu. Kan selama ini kita langsung diikut ke anak itu yang belum diatur, sehingga ikilah diatur peranan tentang sulingi desa, termasuk keterkaitan antara mangku kayangan 3 dengan jero mangku dahil. Itu keterkaitan kerja sampun nabi tak tercuci jero mangku dahil hanya kayangan 3 sirene patut menugaskan, sirene patut misen menang saya ring kayangan 3 sampun nabi kemampuan jero mangku dahil yang boleh kayangan 3 itu diatur di situ. Terus yang nomor berikutnya peranan tentang cuntake, letah dan beberatan. Ini yang kita belum pernah seragam selama ini. Kadang-kadang bedangin sebelan, Riki sebelan itu bedangin kan gitu. Kadang-kadang di kayangan 3 wenten nodalan, wenten nak ngaben gitu. Kadang-kadang di kayangan 3 wenten membangun, wenten nak ngaben, masih niku yang memang belum kita lihat kenyataannya. Terus siapa yang salah karena memang belum diatur. Dan wentennya salah, tradisi. Dan ini makin diatur. Yang mana disebut cuntake dahil, cuntake tunggalan kori, cuntake kayangan desa, cuntake desa adat, terbagi semua di jabatan Riki. Yang mana disebut cuntake karena diri sendiri, yang mana disebut karena cuntake orang lain. Letak, yang mana disebut letak, cuntake letak dengan pemberatan itu berbeda. Pemberatan ini nanti betul diatur aku nonton. Kemudian berikutnya peranan tentang pancebaya, kulkul dan dande. Apa nabi yang wenten kebakaran di desa adat, sirene patut tepak kukul, yang wenten sangkapan sirene patut tepak kukul, yang wenten rauh penapi pendidik dande niku yang rauh kenten niku diatur. Yang kelima peranan tentang perlindungan simbol-simbol keagamaan. Simbol-simbol keagamaan itu wenten pratime, wenten sastra suci di pura, wenten genah pura, apa nabi untuk melindungi keberadaan itu dari orang lain dan dari keramu sendiri. Nabi memperlakukan pertimu ini. Nabi melakukan simbol-simbol suci biasanya yang usaha lastar saya kan di dari kan tapi biasanya yang dengan kain itu kan sastra suci diulang-ulang. Jika pun Nabi mensucikan itu kadang-kadang kan dianggap remeh gitu. Itu jatuh langsung dibuang. Itu diatur di simbol-simbol keagamaan misalnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 perarem ampun selesai niki sami disahkan lengkap dari pelayanan. Yang berikutnya pawongan peranan tentang lembaga pengambil keputusan ini sampun diregistrasi. Yang mesti yang kasih warna sampun berlaku. Peranan tentang tata titi ngadegang gunung desa adat dan perjudian desa adat sampun. Yang berikutnya peranan tentang kesukertan atau keturunan dudukan desa adat. Ini yang paling penting untuk desa adat punya modal, punya uang. Jadi peraram itu mengatur tentang keturunan. Sapun napi kewajiban kerabu membayar keturunan, di Jemanten membayar keturunan. Sapun napi angin penggunaan keturunan itu diatur. Terus dudukan keramu tamyu, niwah tamyu. Ini yang maunya dibahas segera oleh kalian karena ini menjadi sumber uang bagi desa adat terlibat yang kan. Berikutnya peraram tentang pecalang desa adat. Nah ini peraram yang mengatur tentang kedudukan, struktur organisasi, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dana pecalang, kewenangan pecalang, hak dan sebagainya. Khusus pecalang. Jadi kan malih pecalang niki, pecalang pura niki, pecalang desa adat Banyuning, satu landasan hukumnya adalah peraram. Yang berikutnya peraram tentang banjar adat. Nah niki yang perubahan mendasar di Banyuning, yang dumun, kelian banjar adat dirangkap oleh kelian pura kalau yang utamakan atau kelian pura kalau di tengah kan pura Banyuning. Tapi makin dengan peraram banjar adat niki, kelian pura adalah khusus ngurus pura, kelian banjar adalah khusus kewilayahan. Penduduk diurus oleh kelian banjar adat. Kalau kepala lingkungannya adalah penduduknya, wilayahnya Pak Lurah, ngurus penduduk tapi Pak Lurah punya. Kalau kalian banjar adatnya adalah ngurus penduduk, wilayahnya kalian desa adat. Jadi kalau saling itu adalah
dinas, kalau pilihan banjar adat adalah adat. Jadi urusan kependudukan tidak membedakan pengompol kerama apapun. Kalau sudah berdomisili di Banyuning Desa, namanya warga banjar adat Banyuning Desa. Terus banjar-banjar di Banyuning Desa yang perarem diubah gitu. Jadi dikembalikan ke seperti dulu. Banjar adat Banyuning Timur diubah menjadi banjar adat Banyuning Desa. Banjar adat Banyuning Tengah tetap banjar adat Banyuning Dau Panggung, Barat dari Dau Panggung, dan banjar adat Kubu Jati. Jadi dikembalikan ke nama sebenarnya dari MDA yang menyatakan. Itu tentang banjar adat. Kemudian perarem tentang kerse desa adat kita sudah punya, dan kertenya juga sudah diangkat. Kapunapi tak tertiti dados kerse desa adat itu diangkat. Kemudian perarem tentang sabe desa adat atau sampun, sabenya sampun weton, satu tijinya sampun. Yang kerse terbetan masalah dari dulu, sabe yang berbeda jauh dengan sabe yang dulu. Banyak di Bali sabe niki bermasalah. Karena pemahaman yang gumun, sabe itu adalah DPR-nya desa adat. Apapun keputusan sabe, prajuru harus ikut, karena itu DPR-nya dianggap desa adat. Itu menurut Perda tentang desa adat yang lama. Tapi Perda yang baru, Perda 4 2019, sabe itu adalah pembantu pengurus di dalam perencanaan desa adat. Ya, bukan lembaga pengambil keputusan lagi. Itu Perda yang berubah. Kemudian berikutnya perarem tentang lembaga adat atau paiketan. Ini kita yang 7 paiketan yang sudah terbentuk. Ada peraremnya. Perarem tentang tata titip penepas wicara. Kalau ada masalah bagaimana tata prosedur penanganannya. Kemudian perarem tentang lembaga pendidikan desa adat atau peseraman. Ini untuk generasi berikutnya, penapi peseraman itu dikembangkan. Yang ini Palemahan dulu. Nah, ini yang Palemahan. Palemahan ini ada 4 perarem. Perarem tentang padruan desa adat. Perarem padruan desa adat ini mengatur tentang aset desa adat, misalnya pura, kuantilan, tapi bangunan yang ada di desa adat ini ya pemeliharaan dan punapi, pemilikan punapi, penggunaannya punapi. Terus tanah desa adat. Tanah desa adat juga diatur diki sampun puput. Hanya mungkin tanah dari desa adat Banyuning punang khawatir sudah semua dicatatkan, sudah semua dimasukkan di perarem. Tidak ada tanah desa adat yang tidak tercatat. Sampun kami tercatatkan. Dan kami di perarem paduan desa adat, termasuk Nadu Sahe paduan desa adat dan yang lainnya. Yang belum kita buat tapi diminta oleh MDA, perarem tentang bukda air minum, karena kita kan berdua usaha air minum tapi belum ada yang mengatur gitu. Belum ada aturan mainnya, belum ada. Perarem tentang bukda pasar desa ini juga belum ada yang mengatur. Perarem dan ini perarem tentang rencana kerja dan APBD desa adat itu setiap tahun dibuat. Jadi tahun